Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4 faktorial ya. Nanti kan situasi ini yang bawah berapa, Kak? Ayo. Penyebutnya berapa? 2. Berarti kita akan mengurangkan sampai 2 ya. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3, Kak Tatar kesini dulu kakinya, kali 3 kali 2 faktorial. Ingat, menyederhanakan bentuk ini, usahakan cari penyebut yang terbesar. Nah, ini kan sama ini ya enggak? Ini sama. Dalam situasi ini sama, maka kita bisa mencoret. Coret ini ya. Nah, gitu kan? Maka tinggal berapa? Nilainya sama enggak ini? Nah, maka tinggal 6, 5, 4, 3. Ya enggak sama enggak? 6 Sama. Ya, 5, 4, 3. Maka nilainya nanti akan sama menjadi 360. Artinya dalam situasi ini kalian bisa menggunakan cara yang termudah, pakai kotak slot atau menggunakan teknik permutasi. Tapi ingat, permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke. Pada kasus ini ada masalah untuk nomor 2? Tidak. Kita akan lanjut ya. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk kasus nomor berikutnya. Nomor 2 oke, nggak ada masalah. Nomor 3 berarti mengikuti ya, sama ya, sederhana ya. Nah, untuk nomor 4 apakah sudah pernah sempat dibahas? Ini yang nomor 4 ya. Apakah sudah pernah dibahas atau ada yang belum? Kelas mana yang udah dibahas nomor 4? IPA 3 sudah bahas. IPA 3 sudah bahas. IPA 1? Belum. Jadi IPA 3 mengikuti ulang untuk materi nomor 4. Mudah-mudahan untuk ingat kembali. Kita akan mulai nomor 4 ya. Ini agak sedikit aplikatif ya, soalnya yang nomor 4 ini ya. Nah, ini yang biasanya sering keluar. Soal-soal seperti ini yang nomor 4 seperti ini biasa sering keluar. Kalau soal nomor 2 ini biasanya keluar dalam tes-tes dasar seperti tes kepolisian, ikatan dinas, itu yang soal nomor 2, tipe-tipe yang sederhana ya. Tapi kalau kasus-kasus SBMPTN itu biasa keluar soal yang nomor 4 seperti ini, yang butuh analisa aplikatif. Nah, kita perhatikan. Terdapat 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 5 buku kimia yang berbeda. Akan disusun ke dalam rak. Ingat ya, disusun ke dalam rak dengan susunan yang berbeda, itu sudah menunjukkan dia pasti permutasi. Ingat, susunan berbeda, urutan diperhatikan. Itu sudah menunjukkan permutasi ini, kan begitu. Berapa susunan yang mungkin jika buku yang sejenis saling berdampingan? Berarti matematika itu ada 4 yang sejenis, fisika ada 3 jenis, kimia ada 5 jenis. Ya, buku yang sejenis harus berdampingan. Berarti matematika semua, fisika semua, kimia semua, seperti itu. Kemudian buku fisika saja yang saling berdampingan. Oke, kita bahas coba nomor 4. Kita coba bahas nomor 4. Kita coba ya bahas ya nomor 4 ya. Kita perhatikan. Kita kasih ruang ya yang agak sedikit. Nggak apa-apa ya. Ini catat sendiri nggak apa-apa, nanti ikut rekodnya nggak apa-apa. Dapat rekod. Kita hapus saja. Oke, kita lihat. Nah, kita akan coba ya soalnya tadi bagaimana tadi. 4 buku matematika, berarti 4 buku matematika ini walaupun jenis matematiknya sama, tapi kita anggap bukunya ada 4 ya, 4 matematika. Misalkan matematika seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nah, artinya walaupun jenisnya sama matematika tapi kodenya berbeda begitu. Kalau perpustakaan kan gitu, ada nomor serinya begitu ya. Walaupun bukunya sama. Berarti matematika ada 4. Kita kasih simbol gini aja. M ya. Matematika kita kasih simbol M. Berarti matematika ada 4. Berarti matematika 1 ya. Matematika 2. Matematika 3. Kemudian matematika 4. Nah, dalam situasi ini berarti matematika itu ada 4 ya, ada 4 artinya. Artinya matematikanya sama, bukunya sama, tapi serinya berbeda. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua itu adalah fisika.
Fisika ada 3, sama seperti matematika. Kita akan kasih kode fisika 1. Ya, kasih warna berbeda saja supaya tidak bingung kalian. Ya, fisika 1, fisika 1, fisika 2, fisika 3. Fisikanya ada 3 buah. Ini juga sama, ini satu blok ini, ya, artinya buku fisika. Kemudian terakhir adalah kimia. Kimia ada berapa tadi? Kimianya ada berapa? Kimia ada 5 ya. Kimianya ada kimia ada 5. Berarti kimia 1, Pak ganti warna aja ya, supaya kalian nggak bingung. Pak ganti warna. Ini aja warnanya. Oh, tidak keluar. Kimia 1, kimia 2, kimia 3, kimia 4, kimia 5. Artinya dalam situasi ini jumlah buku ini ada berapa, Kak? Berarti kan 5 ditambah dengan matematika 4 kan 9 ya, Kak? Tambah 3 buku. Berarti buku ini semuanya itu sebenarnya ada 13 ya. Berapa? 5, 9, 12. 12. Nah, ada 12 buku. Jadi bukunya ini akan ada 12 sebenarnya gitu ya, banyaknya. Tapi melihat situasi pertanyaan, yang pertama, buku yang sejenis saling berdampingan. Ingat, buku yang sejenis saja yang saling berdampingan. Berarti artinya bagaimana, Kak? Kalau matematika ini diletakkan di paling depan, berarti 4 matematika ini harus terdepan. 4, baru disusul dengan fisika, misalkan, baru disusul dengan semua kimia. Nggak boleh. Matematika, kemudian misalkan seperti ini, itu nggak boleh. Matematika 1, kemudian kamu taruh sebelahnya itu kimia 2 misalkan. Itu nggak boleh. Dalam situasi ini nggak boleh. Kenapa? Karena matematika seri 1 sampai 4 itu harus sejajar di depan. Begitu misalkan ya. Atau di tengah atau di belakang seperti itu. Berarti pada situasi ini kalian nggak bisa menyelang-seling dengan buku dengan mata pelajaran yang berbeda, nggak boleh ya. Jadi kalau matematika semua, fisika semua, kemudian kimia semua. Ya. Yang boleh kamu mengacak nomor seri. Misalkan matematika 1 di depan, matematika 2 ya di nomor 2, matematika 3 nanti di paling belakang. Matematika 4 di sebelum ya, di sebelum matematika 3 itu boleh. Atau matematika 4 paling depan itu boleh. Artinya mengacak yang serinya ini boleh, tapi matematika harus kumpul matematika seperti itu. Ya bagaimana situasi ini? Maka cara termudahnya kalian kalau ada kasus soal seperti ini, masing-masing matematika, fisika, kimia harus kita permutasikan ya. Yang pertama kita fokus ke matematika dulu ya. Fokus ke matematika. Fokus ke matematika. Fokus ke matematika. Nah. Bentar ya, Kak. Oke. Berarti kalian fokus ke matematika dulu. Bentar, Kak ya. Ya tidak muncul malah nih, Kak. Kita fokus ya ke matematika dulu aja sih. Ini matematika ya. Matematika kita fokus. Nah. Matematika itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Matematikanya ada 4. Nah, kemudian 4 ini kita bisa bolak-balik. 4 di depan, 3 di tengah, 2 di nomor berikutnya, itu bolak-balik boleh. Berarti dalam situasi ini kan kita akan melakukan permutasi dari 4 unsur ya. 4 unsur permutasi untuk 4 lagi ya enggak? Kan ada 4 ini. 1, 2, 3, 4 dibolak-balik 4 ke 4 kan begitu. Berarti 4 permutasi dengan 4. Ya, seperti itu. Ingat,
NPN, nah, catatan ini ya, catatan ini penting. Catatan ya, kemarin NPN apabila ada permutasi unsur dan R unsurnya sama, itu kan sama dengan N unsur itu sendiri ya, seperti itu. Berarti kalau 4P4 itu sama saja dengan 4 faktorial. Yang 4 faktorial nanti kalian kan mudah. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dalam situasi ini kamu kerjakan boleh ya, nanti juga boleh, nggak apa-apa. Matematika sudah ketemu. Setelah matematika ketemu, berarti langkah berikutnya apa? Fisika juga sama. Ya bagaimana Pak dengan fisika? Fisika kan boleh diacak, tapi nomor serinya saja. Fisikanya tetap tergabung dalam satu tempat. Berarti sama untuk fisika. Untuk fisika tetap sama. Fisika sama. Berarti kalau fisika 3 menempati 3, berarti maksudnya 3 permutasi 3. Ini cara cepatnya langsung ya. Cara cepatnya berarti masuk langsung 3 faktorial. Nah, fisika ketemu. Baru kamu masuk ke kimia. Pilihan masuk kimia ya. Fisika sudah, baru masuk ke kimia. Kimia dengan cara yang sama. Karena kimia ada 5, berarti 5 permutasi dari 5. Berarti berapa, Kak? 5 faktorial. Apakah setelah ini kita selesai? Ya, hati-hati. Ada jebakannya di sini. Artinya kalau kita menyusun ya, misalkan ya, kita menyusun seperti ini. Misalkan ya, ini matematika kita susun di sini, matematika ya. Fisika kita susun berikutnya, ini fisika. Misalkan ya, susunnya kan seperti ini. Kan diacak-acak nih sudah. Kimia di sini. Kita kan bisa juga kimia di depan, nanti seri matematika di tengah, fisika di belakang, kan begitu. Atau fisika di depan, kimia di tengah, matematika di belakang, seperti itu. Artinya dalam situasi ini, grup-grup ini juga boleh dipermutasikan. Nah, kita permutasikan bloknya lah, kita anggap sebagai blok ya, blok matematika, blok fisika, blok kimia, kita permutasikan ya. Kalau kita langsung kalikan seperti ini, maka masih salah ya. Masih ada satu yang biasa anak-anak sering lupa itu di sini. Bloknya juga harus dipermutasikan. Bloknya. Berarti dalam situasi ini kan kita anggap matematika ini satu blok, fisika satu blok, kimia satu blok. Berarti ada berapa blok, Kak? Ada 3 blok. Ya, blok 3 ini permutasikan. Ya. Jadi kita permutasikan dari 3 permutasi dari 3. Ini kita permutasikan. 3 permutasi dari 3. Ya, kenapa kok 3? Karena ada 3 blok. Blok matematika, blok fisika, blok kimia. Ini kan nggak boleh dibolak-balik ini blok ini, ya enggak? Bloknya boleh, nomor serinya boleh dibolak-balik, tapi nggak boleh diselang-seling. Matematika, fisika, kimia itu nggak boleh ya. Matematika khusus semua nomor seri 1 sampai 4, fisika khusus semua, kimia khusus semua, baru kita permutasikan, kan begitu. Nah, berarti kalau kita permutasikan 3P3 maka sama dengan 3 faktorial. Nah, kalau sudah ketemu ini boleh kita kalikan ya, baru totalnya ya, total berarti 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nanti silakan dicari hasil pakai bantuan kalkulator boleh. Cara itu hasil akhir. Dan seperti ini sering keluar. Jadi ingat ya kuncinya ya, kalau mengalami kasus seperti ini, masing-masing blok ini permutasikan dulu. Matematikanya berapa, fisika berapa, kimia berapa, permutasikan. Habis setelah itu bloknya jangan lupa, Kak, karena 3 ini kan dia ikut permutasi ini. Artinya blok matematika boleh di depan, blok fisika boleh di tengah, kimia boleh di belakang, atau sebaliknya. Jadi 3 bloknya ini permutasikan ulang. Kalau sudah ketiga bloknya dipermutasikan, baru kalikan semua. Maka itu cara hasil kerja. Sudah dicatat? Ada pertanyaan nggak pada kasus ini? Tidak. Enggak. Silakan, jangan ada pertanyaan untuk blok ini.
Udah? Aman? Nanti dihitung ya, ketemunya berapa? Ada udah ketemu? IPA 2 kemarin ketemunya berapa? Sudah. Sudah. Kalau jawab udah mereka ulang ya. Nah, untuk yang B, matematikanya ada 4, fisika 3, kimia 5 ya, Pak Tulis ulang lagi ya. Tapi konsepnya masih sama, tetap yang A tadi ya. Cuma pertanyaan sederhananya ini lebih sederhana kalau yang ini, lebih sederhana. Buku-buku fisika saja yang saling berdampingan. Artinya dalam situasi ini Kak, hanya buku fisika saja yang saling berdampingan ya. Yang lain itu boleh diacak. Nah, jadi cara logisnya itu seperti ini. Secara logisnya itu seperti ini. Ya. Secara logisnya seperti ini. Berarti fisika berdampingan, hanya fisika ya, fisika. Berarti fisika ini kan ada 3 seri ya. Dalam satu blok ada 3 seri. Ini fisika semua ini. Nah, fisika 1, terserah fisika 2 ini diacak nggak apa-apa ya. Tidak harus urut 1, 2, 3 fisikanya. Fisika 3, 2, 1 dulu nggak apa-apa. Seperti itu. Artinya dalam situasi ini, fisika ini harus satu blok yang nggak boleh dibolak-balik. Nah, sedangkan yang lain boleh. Misalkan matematika 1, baru kamu taruh lagi kimia 1, matematika 2, misalkan ya, kimia 2, baru matematika ulang, terserah. Artinya setelah fisika ini kamu acak nggak apa-apa ya. Karena catatan pertama itu kata kuncinya fisika harus selalu berdampingan. Ingat ya. Jadi hanya fisika, buku fisika saja yang saling berdampingan. Yang lain no problem, nggak ada masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya kalau kasusnya seperti ini? Maka sama, lebih enak malahan ya. Maka untuk menyelesaikannya berarti kita kan hanya butuh blok fisika saja yang kita permutasikan, ya enggak? Untuk bloknya fisika saja yang kita permutasikan. Matematika enggak perlu, kimia enggak perlu. Karena fisika yang selalu berdampingan, enggak boleh dibolak-balik. Hanya nomor serinya yang boleh dibolak-balik. Fisika 3 boleh di depan, fisika 2 boleh di tengah, fisika 1 di belakang boleh. Hanya itu saja. Tapi dia tetap harus dalam posisi yang berdampingan, seperti itu. Berarti kalau fisika saja bloknya yang kita acak, permutasikan, berarti kan 3 permutasi dari 3. Permutasi dari 3. Nah, sama dengan 3 faktorial. Oke, 3 faktorial. Oke, fisika selesai ya. 3 faktorial nanti kalian cari sendiri. Itu sama dengan 3 kali 2 ya, 6 ya, begitu ya. Mudah ya. Fisika selesai. Kemudian bagaimana dengan yang sisa ini, Pak? Yang sisa ini hati-hati ya. Kalau bukunya tadi kan ada 12, ya. Fisika sudah dalam satu blok. Berarti sisa buku di belakang sini, ya enggak? Sisa buku di belakang sini berarti kan masih ada berapa, Kak? Masih ada 9. Pada situasi ini hati-hati ya. Berarti sisa ini 9. 9 itu sisa buku apa sih? Matematika 4, kimia 5. Berarti total ada 9. 9 ini yang akan kita permutasikan. Karena dia boleh diacak-acak boleh. Ya. Tidak harus matematika semua dulu, baru kimia semua, enggak harus seperti itu. Ini diacak-acak-acak tidak di masalah. Karena tidak ada aturan pada situasi buku sisanya, kan begitu. Jadi Anda kalau mengerjakan kasus soal nomor 4 ini, hati-hatinya di situ ya. Ingat ya, hanya blok fisika yang kita permutasikan, kemudian sisanya dipermutasikan secara keseluruhan. Ya. Secara keseluruhan. Berarti bukunya sisanya kan ada 9 ya enggak? Kalau kita melihat ini situasi ini, coba perhatikan ini. Ini loh. Pak kasih pembahasannya, nanti Pak kasih ini ya, file-file ini Pak kasih kalian juga. Supaya kamu langsung belajar. Kita perhatikan ini. Nah, kamu masuk ke sini nih. Ini. 9 buku yang lainnya. Paham ya? Jadi ini loh. Nah. 9 buku yang lainnya itu maksudnya apa? 9 buku lainnya itu ya buku sisa matematika dan kimia tadi. Jadi matematika ya, Pak tambah sini ya. Tambah kimia itu sama dengan 9 buku. 9 buku. Ini sisanya ini. Sisa ini boleh diacak. Ya, ini sisanya. Tapi ingat, hati-hatinya, catatan.
catatan. Jangan langsung, wah berarti 9 permutasi 9 Pak, selesai begitu, hati-hati. Fisika ini kan sudah masuk satu blok ini, kita anggap satu blok, ya enggak? Fisika itu kita anggap satu blok. Artinya apa? Fisika ini kan boleh di belakang sana, boleh, ya enggak? Fisika semua boleh di belakang. Atau fisika ini boleh ditaruh setelah matematika, kimia, baru fisika, semua juga boleh. Artinya dalam kasus ini, fisika 3 ini kita anggap satu blok. Ya, ingat kalau ada konsep seperti itu kita ingat pas konsep blok ya, menggunakan konsep blok. Kita anggap satu blok. Berarti setelah sisa 9 buku ini ya, catatan ditambah dengan bloknya, ditambah banyak bloknya. Berarti banyak bloknya kan satu. Banyak blok ini harus ditambahkan juga. Nanti kalau 9 saja langsung berarti fisikanya nggak punya tempat bloknya. Nah, satu kali dengan bloknya. Berarti bloknya kan satu, berarti 9 ditambah 1. 9 ditambah 1. Ya, 9 ditambah 1. 1 dari mana tadi? Tahu nggak? Dari blok fisika. Nah, dari blok fisika. Fisika karena berdampingan kita anggap satu blok. Dari sini ya. Dari sini. Tambah 1. Jadi 10 blok. Sekarang jadi 10 itu berarti 9 sisa buku tambah 1 blok. Ya 10 ini yang harus kita permutasikan sebagai kejadian 2. Berarti 10 permutasi dari 10. sama dengan 10 faktorial. Ini ya, 10 faktorial. Berarti totalnya berapa? Totalnya berarti tinggal dikalikan. Berarti 3 faktorial dikali dengan 10 faktorial. Nanti silakan dicari. Ini hasil totalnya. Kalau jawaban kamu nanti benar, berarti jawabannya sekitar ini. Jawabannya ini, ada jawabannya kok, Kak. Kalau jawaban kamu nanti benar, berarti hasilnya ini. 21.772.800 cara. Ya, lumayan banyak. Jadi silakan kalian nanti cari menggunakan alat bantu kalkulator. Ya. 3 faktorial kali 10 faktorial. Kalau SBMPTN itu biasanya tidak dikasih hasil akhir, Kak. Cuma segini aja boleh. Kalau jumlahnya sedikit, dia kasih hasil akhir. Kalau optionnya kok hasilnya sampai juta-juta sana, biasanya langsung dalam kasus soalnya itu jawabannya seperti ini saja. Itu sudah boleh. Wah. Ada pertanyaan untuk kasus nomor 4 tadi mengenai buku? Tingkat kesulitannya di mana menurut kalian? Yang nomor 4 ini. Tingkat kesulitannya yang mana? Ingat ya, blok itu kita anggap satu. Kalau berdampingan, ya selalu berdampingan, berarti kita anggap satu blok. Serinya boleh diacak, tapi bloknya tetap kita anggap satu. Misalkan ini mau dipindah, logikanya ini fisika semua pindah ke sana. Semua. Tapi tetap fisika 33 itu nomor seri kita pindah. Ibaratnya bloknya begitu, nggak boleh diacak-acak. Fisika dalam satu blok diselip kimia nggak boleh. Ya, kalau selalu berdampingan berarti ini nggak boleh diselip. Ya, blok ini harus tetap dalam satu blok. Digeser kemanapun 3 ini tetap bersamaan. Begitu. Kalau geser berarti 3 ini geser semua. Begitu. Ada pertanyaan untuk kasus nomor 4? Tidak. Nggak ada masalah ya? Saya. Yes. Tidak masalah. Oke, kita bahas berapa nomor lagi? Yang cepat saja. Cepat, tidak terlalu ini. Oke. Kita bahas yang susah-susah aja. Oke. Berarti nomor 4 selesai. Nah, nomor 4 selesai ya. Oke. Kemudian nomor 4 gak ada masalah. Kalau nomor 5 mudah nggak, Kak? Mudah. Nah, mudah ya. Permutasi dengan unsur yang? Ayo. Yang sama. Permutasi unsur yang sama. Berarti A-nya ada berapa? K-nya ada berapa? I-nya ada berapa? Ya, coba supaya saja sedikit lah barangkali teman lupa. Ya, statistika gampang ini. Kalau nomor ini gampang. Hapus ya, lihat rekamannya ya.
Statistika. Kita akan hapus. Oke. Kita akan lihat ya, statistika. Yuk, kita tulis. Cepat saja ini. Kita saja mengingatkan kembali unsur yang sama. Statistika tadi tulisannya bagaimana? Pak, kopi aja ya kayaknya. Statistika ya tadi ya. Saya. Salah ya. Statistika. Statistika. Masalahnya kalau salah satu huruf nanti unsurnya juga salah gitu. Kalau soal seperti ini hitung ya hurufnya ya. Semua hurufnya dihitung sebagai n unsur keseluruhan. Statistika gini. Berarti kalau ada kasus soal seperti ini, ingat kalau ada huruf yang sama berarti langsung masuk permutasi dengan unsur yang sama. Kita hitung semuanya. Dihitung berapa banyak dari hurufnya keseluruhan kita hitung. Ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat, langsung ditulis n-nya sama dengan 10 unsur. Langsung cari huruf yang sama, yang tidak sama abaikan. Cara cepatnya seperti itu. Yang sama apa saja? S, T, T ada A, berapa? dan I. S-nya dulu. S ada berapa S? 2, 2. T-nya? 3. T, 3. Terus apa lagi yang sama? A2. 2. Ada lagi yang sama? Cari semua yang sama. I berapa? 2. 2 ya. Ada lagi yang sama? Tidak. Tidak ada. Berarti ini unsur yang sama. Langsung dimasukkan. Iya, Pak Bat. Langsung masukkan permutasi unsur sama. P sama dengan seluruh unsur. 10 faktorial. Yang mudah ya. Dibagi dengan unsur yang sama. 2 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sudah. Kalau seperti ini kamu menyederhanakan ini sampai ke berapa? Ayo. Sampai ke 3. Tadi yang besar ya. Tadi yang besar ya. Berarti cara menyederhanakannya sampai ke 3. Yang lain nanti tinggal dihitung. Ya, seperti ini langsung ke 3. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai 3. Kenapa pilih yang 3? Karena penyebut terbesarnya 3 supaya bisa dicoret. Sedangkan yang 2 ini langsung difaktorkan. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 2. Langsung nggak usah kasih faktorial karena udah selesai. 2 kali 1 2. Karena nanti kan udah dicoret faktorialnya. 2 kali 1 2. Baru yang ini dicoret. Yang sama baru dicoret. Seperti ini. Coret. 4 dengan 2 kali 2 kan 4 sama. Coret. 10 dengan 2 sama. Coret. Dapat 5. Kalikan 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali. Udah ya? Selesai. Itu kalau menghadapi kasus dengan permutasi unsur yang sama. Mudah-mudahan yang mau tes polisi muncul. Kan gampang. Mudah-mudahan ini kalau udah belajar juga nggak bisa kan. Bisa ya? Untuk nomor ini nggak ada masalah ya? Nomor 5 ya? Saya. Masalah. Bagaimana Pak kasus permutasi yang unsur sama lainnya tapi dengan kasus soal cerita? Misalkan jangan susunan huruf kan biasa. Yaitu nomor 6. Nomor 6 ini hati-hati, ini permutasi bukan unsur yang berbeda, tapi permutasi dengan unsur yang sama. Dari mana kok kita tahu? Itu permutasi unsur yang sama. Nah, ini. Bohlam berwarna sama. Berarti ada beberapa unsur yang sama. Yang sama itu apa? 3 bohlam kuning. Berarti ada 3 bohlam warna yang sama.
6 bola merah, berarti ada 6 bola yang sama. 4 bola hijau, berarti bola hijau ada 4 yang sama. Ini juga menggunakan permutasi unsur yang sama. Nah, kalau nomor 6 ini bagaimana? Ya, tinggal jumlahkan saja. Nomor 6 ini. 3 tambah 6 tambah 4 berarti 13. Berarti 13 dibagi dengan unsur yang sama apa? Bohlam kuning ada 3. Berarti kalau nomor 6 itu sama dengan ini sebenarnya. Nomor 6 kita hapus sedikit aja sini ya. Letak nomor 6. Nah, kalau nomor 6 itu begini nomor 6. Kita hapus. Nomor 6 kasusnya sama dengan ini, dengan statistika ini. Nomor 6, karena ada unsur yang sama. Atau kamu menggunakan permutasi sendiri juga boleh. 3 permutasikan, 6 permutasikan. Pada suatu ruas jalan dipasang lampu hias yang terdiri dari 3 bohlam kuning, 6 bohlam merah, dan 4 bohlam hijau. Tentukan banyak cara memasang lampu hias tersebut jika bohlam berwarna sama tidak dapat dibedakan. Ingat ya, bohlam berwarna sama tidak dapat dibedakan. Berarti bohlam itu misalkan 3 bohlam kuning, itu nggak ada nomor serinya ya, hati-hati ya. Kalau ada nomor serinya kuning 1, kuning 2, kuning 3, nah berarti itu maksudnya permutasi dengan unsur yang berbeda. Ini 3 bohlam kuning ya dianggap kita sama, kuningnya itu sama lah, pokoknya kita nggak bisa membedakan kuning 1, kuning 2, 3 pokoknya dianggap sama. Kemudian 6 bohlam merah dianggap merahnya sama. Kemudian 4 bohlam hijau dianggap bohlamnya sama, artinya mereknya sama, bentuknya sama, warnanya sama, ya. Jadi di sini ada unsur yang sama. Ya, kalau ada unsur yang sama ya tinggal kita jumlahkan. Bohlam kuning tadi, berarti begini caranya. Bohlam kuning ada berapa tadi Kak bohlam kuningnya? Ada berapa tadi? 3. Kuningnya 3, merahnya 6, hijaunya 4 ya. Kuningnya 3, merahnya 6, hijaunya 4. 4. Berarti jumlah bohlamnya ada berapa ini? Langsung jumlahkan. 13, ya enggak? Maka permutasinya langsung begini kan. 13 faktorial dibagi dengan langsung 3 faktorial ya. Artinya unsur yang sama pada K 3 ya seperti tadi. 6 faktorial C kali 4 faktorial. Kalau seperti ini sederhananya sampai ke berapa yo? 6. Sampai 6. Bentar ya, dan kamu cari. Silakan diuret-uret di bukunya dulu sendiri. Berarti nanti masuknya 13, 12, 10, 9, 8, 7 sampai 6. 6-nya coret ya. 4 faktorial dikerjakan, 3 faktorial dikerjakan. Uret-uret aja bukunya nggak apa-apa, uret-uret sendiri lah. Uret-uret sendiri ya nanti ya. Uret-uret sendiri. Udah ya pada kasus ini ya. Nah, nanti uret-uret sendiri. 13 kali 12 ya. Kali 11, 10, 9, 8, 7 sampai 6 faktorial. Nanti namanya dicoret. 3 faktorial hitung, itu 3 kali 2 berarti 6. 4 faktorial dihitung, 4 kali 3 kali 2 berarti 12. Baru yang atas dibagi yang perkalian bawah. Gitu. Saya rasa nggak ada masalah untuk materi ini. Nggak ada pertanyaan untuk unsur yang sama? Nggak ada ya? Tidak. Dan untuk nomor 7 dan 8 ini masuk dalam kisi ujian sekolah. Jadi nanti ujian sekolah nanti ada kisi-kisi soal terkait materi permutasi siklik ya. Nanti tolong dipelajari untuk matematika, untuk materi matematika khususnya permutasi siklik. Nomor 7 gampang, nomor 8 ini yang butuh analisa. Kalau nomor 7 itu kan ingat ya, permutasi siklis rumusnya ya. Kita masuk yang permutasi siklik sekarang ya, terakhir ya soalnya. Kita bahas terakhir. Nanti Pak bagikan modul ini ya ke kalian ya. Nanti kalian bisa belajar satu kali. Sekalian ulangan satu kali. Ya, guys. Gampang saja. Pokoknya kamu bisa belajar ini bisa, berarti bisa. Gampang, nggak susah matematika itu. Nah, di sini
Kalau ini 7 orang duduk melilingi meja bundar, berapa banyak susunan duduk yang berada dari ke-7 orang itu? Nah, mana yang menunjukkan siklik? Ini loh. Ya, ingat ya, kalau ada susunan melingkar pasti siklik. Unsurnya ada berapa? 7. Nah, berarti kalau siklik mudah sekali ya. N-nya 7. Nah, sorry. 74. Nah, berarti berapa? Masih ada ingat? Ada ingat? 7 kurang 1. 7 kurang 1. Yes, betul. Langsung ketemu jawabannya. Ini kalau soal tes kepolisian begini bisa enggak? Gampang ya. Nah, P sama dengan, ingat rumusnya ya, siklik menunjukkan pola melingkar. Faktorial. Berarti langsung saja. 7 kurang 1 sama dengan, ini faktorial. 6. 6. Nah, faktorial ini sama dengan 6 faktorial. Ya 6 faktorial itu berapa? 6 kali 20. kali Kalau 4 4. kali 3. Iya, nanti ayah coret ya gitu. Kali 2 kali 1. Apa ya? Ini berapa ini? Berapa tesnya? 30, 30. 60, 180 kali 4. Ada bisa ketemu? Tahu jawabannya? 7. Berapa? 720. 720. Betul. 700. 720. Ini Saya betul kah? Coba cek. Kalau betul berarti kalian sudah pandai menghitung. Nomor Yeay. betul nggak? Belum tahu ini Pak, belum cek ini. Oh betul ya, hebat. Yeay. Gitu. Calon ikatan dinas lulus ini. Yang Alah. masih ikatan dinas lulus ini nanti. Oh bisa Iya. kerja ini aja itu sudah harapan lulus itu. Oke ya, betul ya. Akhir yang terakhir kita bahas. Yang ini yang agak susah ini. Nah, nomor 8 ini agak susah. Dengan berapa cara 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dapat disusun pada satu lingkaran? Ingat, ada kode lingkaran, berarti sudah pasti siklik. Siklik. Jika anak perempuan selalu berdekatan, ingat, anak perempuan ini tidak boleh dibolak-balik. Artinya perempuan diselip laki-laki nggak boleh. Karena 3 anak perempuan ini harus saling berdekatan. Katan. Kasus ini seperti ini. Ini yang agak-agak butuh proses. Kamu nggak bisa langsung 5 tambah 3, 8 anak kurang 1, 7 faktorial, Pak. Salah. Hati-hati, karena ada syarat ya. Walaupun sama-sama permutasi siklis, di situ ada syarat. Syaratnya apa di situ tadi? Nah, ini syaratnya. Anak perempuan harus saling berdekatan. Perempuan. Laki-lakinya ada berapa tadi? Laki-lakinya berapa? 5. 5 ya tadi ya? 5 ya, betul ya. Perempuannya? 3. 3. Catatan perempuan harus berdekatan. Harus selalu berdekatan. Nah, artinya dalam situasi ini Kak, perempuan ini nggak boleh dibolak-balik, ya. Perempuan 3 ini nggak boleh dibolak-balik. Perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Maksudnya dibolak-balik, disisip dengan laki-laki nggak boleh. Ya. Misalkan duduk itu berarti seperti ini Kak. Kan dia melingkar ini, ya. Misalkan ini perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Seperti ini, dia harus dalam satu arah, baru laki-laki 5. Laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, laki-laki 4, laki-laki 5. Ini duduk melingkar ini. Ya. Tapi perempuan dalam kasus ini, dalam situasi ini, si perempuan itu tidak boleh disisip dengan laki-laki, dia selalu berdampingan. Satu blok ya, ingat ya. Kita nanti bermainnya satu blok. Ini perempuan ini duduk di sini semuanya boleh, 3 di sini semua boleh, 3 di sini semua perempuan boleh, 3 di sini semua perempuan boleh. Tapi nggak boleh perempuan 1 sebelahnya laki-laki, nggak boleh. Ya, hanya perempuan yang selalu berdampingan. Maka pada situasi ini perempuan kita anggap satu blok, ya. Perempuan ini kita anggap satu blok, ingat. Karena dampingan. Seperti teknik tadi. Kita yang gunakan teknik blok. Maka karena ini adalah satu blok, maka permutasinya harus dicari dulu untuk perempuannya. Ya, sama seperti tadi. Berarti perempuannya ada 3. 3 ini kan boleh bolak-balik, ya enggak? Yang penting perempuan berdampingan. 3 di depan boleh,
satu perempuan satu di tengah boleh, perempuan dua di belakang boleh, atau perempuan dua di depan boleh, perempuan satu di tengah, perempuan tiga di belakang. Maka ini permutasikan dulu. Berarti 3 permutasi dari 3. 3. Berarti sama dengan, yuk 3 cepat. faktorial. Nah, ketemu, ya enggak? Perempuannya ketemu. Nah, sekarang sisanya laki-laki berapa, Kak? 5 laki-laki. Hati-hatinya di sini, hati-hatinya di sini. Apakah 5 laki-laki ini langsung kita permutasikan siklik? Enggak. Harus ditambah dengan 1. Hati. Banyak salahnya di sini. 5-nya langsung dipermutasikan siklik. Tapi 5 harus ditambah dengan blok dulu, yaitu blok perempuan. Perempuan kita anggap 1 blok, maka 5 tambah 1, 6. 6. Ya. 6 ini yang harus kita permutasikan siklik. Berarti permutasi dari 6 kurang 1. Ingat ya siklik ya. Nah, faktorial. Jangan 6 P6 jangan. Karena ini masuknya siklik karena sudah ada 1 blok, ya enggak? Blok ini mau di pinggir bisa itu boleh. Boleh blok ini. Tapi yang penting 1 blok ini berdampingan 3 perempuan itu. Itu boleh. Berarti pakainya siklik. Pakainya siklik. Berarti 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. maka total baru ini kita kalikan. Maka total baru kita masukkan 3 faktorial dikali 5 faktorial ya. 5 faktorial. Berapa hasilnya? Ada yang coba cari? Coba dicari yuk. 720. Berapa? 720. 720. Hasilnya keseluruhan ya, 3 faktorial kali 5 faktorial. Ya, Saya 720. Berapa hasilnya total? 720. 720. Kok masih ada yang ragu itu? Berapa? 30. Terhadap Pak. Ada? Berapa jawabannya? Ini jawabannya. 720. 20. Nah, 6 faktorial kan 6 Ya. faktorial ya. Ya. 720 cara. Nanti dihitung sendiri lagi. Yeay. Selesai. Dapatkan sampai sini? Mana yang paling susah dari permutasi? Unsur sama, beda, atau siklik? Kalau menurut kalian? Yang Yes. Cukup ya, nanti bagi rekaman. Oke, pertanyaan sekarang. Yuk. Dari unsur 3 itu tadi, mana yang paling susah menurut kalian? Unsur sama, siklik, atau unsur berbeda ya. Unsur berbeda itu biasa kasus soalnya ya, yang paling sering muncul itu susunan huruf pasti. Kalau yang soal cerita tadi Kak lampu bolam itu jarang. Ya, susunan huruf matematika, statistika seperti itu yang sering-sering keluar ya. Tapi kalau unsur yang berbeda itu banyak variasi soalnya. Ya, sudah berbeda itu yang paling banyak variasi soalnya. Tapi ya gunakan sistem blok tadi yang paling sering. Blok, buku diacak, blok. Gunakan pokoknya blok ya. Kalau ada buku harus berdampingan, nggak boleh nggak boleh diacak. Nah, berarti harus menggunakan sistem blok. Kita anggap 1. Kemudian yang siklik yang sering keluar nanti yang nomor 8 tadi. Termasuk persiapan nanti ujian sekolah. Oke. Sampai sini bagaimana Kakak? Ada pertanyaan? Monggo. Tidak. Belum waktu berakhir ya. Temnya sudah over ya, 40. Yuk, ada pertanyaan? Tidak. Oke, Tidak. kalau tidak ada berarti malam ini cukup. Pak akan share nanti di grup sama modulnya ya. Besok yang ada jam 4 kita menyesuaikan di modul itu. Belajar persiapan PH. Ya nanti link Pak kirim ya. Oke. Saya. Oke. Boleh beristirahat. Terima kasih semuanya atas waktunya bisa berkenan hadir ya. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir di Zoom malam ini nanti tolong diinformasikan untuk melihat rekodnya seperti itu ya. Terima kasih.
Semoga malam kalian semua menyenangkan, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Mudah-mudahan nanti semuanya sukses ya. Pak ingin melihat Ya, kalian amin. semua dan Thank kita you. semua berhasil semua di masing-masing tempat. Seperti itu harapan Pak. Oke, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya Kak. Selamat istirahat. Oke. Dadah. Boleh lab. Pak. Thank you. Alep ya. Cukup ya istirahat ya. Oke. Ya Pak. Ya, makasih.